Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu di masa pandemi COVID-19 ini. Di ibadah kali ini, saya sebagai MC dan pembicara kali ini yaitu adalah Bapak Anto. Kalian udah tahu belum Bapak Anto itu siapa? Bapak Anto itu pembina dari Komisi Remaja Sari Mulyo ini. Nah, ibadah kali ini kita mengangkat tema yaitu bertumbuh menjadi remaja yang bijak. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini yang telah memberkati kami semua dalam memulai ibadah pada kali ini. Berkatilah kami semua supaya ibadah pada hari ini berjalan dengan lancar dan tidak terkendala apapun juga. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, udah nggak sabar kan kita mulai ibadah? Mari kita menyanyikan lagu pembukaan yang berjudul hari ini kurasa bahagia. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Anto, mari kita menyanyikan satu lagu menyenangkan. Mari sebelum masuk ke firman, kita berdoa terlebih dahulu. Kembali Allah Bapa Surgawi, kami menghadap kehadirat-Mu untuk ucapkan penjuru terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima. Tuhan, ucap syukur untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh Engkau beri kesehatan sampai dengan hari ini. Jika sebentar kami akan mendengar firman-Mu,
Kami ingin belajar bagaimana bertumbuh menjadi remaja yang bijak. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini bertumbuh menjadi remaja yang bijaksana. Kita akan baca dari Mazmur 90 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, firman ini sebenarnya adalah doa Musa dalam dengan nada permohonan yang tentunya kita harapkan bisa menjadi pelajaran kehidupan bagi kita, khususnya bagi para remaja Kristen yang hidup dalam situasi atau kondisi hidup yang sangat kompleks. Kompleks di sini sebenarnya kompleks dalam arti masalah yang dihadapi. Kenapa permasalahan remaja itu jadi kompleks? Karena remaja itu digolongkan dari kelas 1 SMP sampai dengan 3 SMA. Nah, dari lahir kemudian TK, lalu SD, itu biasanya anak masih belum bisa lepas dari orang tuanya. Tapi menginjak usia dia SMP sampai dengan SMA, mungkin dia sudah mulai bisa bepergian sendiri, sehingga otomatis semua masalah yang dia temui, baik di jalan maupun dimanapun dia berada, saat tidak dengan orang tua, itu harus dia hadapi sendiri. Ini yang menyebabkan masalah itu jadi kompleks. Dan otomatis pada saat dia beranjak dewasa, ingin tahu banyak hal, ingin mencoba banyak hal, tentu itu akan menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh para remaja. Nah, di tema kali ini kita akan belajar bagaimana untuk menjadi remaja yang bijaksana. Tapi sebelum ke arah sana, apa itu bijaksana? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana adalah menggunakan akal budi dan pikiran sehat untuk menghasilkan satu perilaku yang tepat. Nah, di bahasa Inggris itu bijaksana lebih dikenal dengan kata wise. Kemudian kalau kebijaksanaan itu lebih dikenal dengan wisdom, dan sinonimnya dari kebijaksanaan adalah hikmat. Kenapa saya sebutkan dalam bahasa Inggrisnya? Karena nanti ada kaitannya dengan itu. Nah, kita lanjut dengan konteks bagaimana tanda atau ciri-ciri remaja yang bijaksana. Di sini kita akan sebutkan ada 5 ciri. Kita akan belajar satu-satu dari Alkitab, apa saja ciri-ciri itu. Yang pertama, kita akan buka Amsal 25 ayat 11. Amsal 25 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Kemudian juga kita akan baca dari Amsal 10 ayat 19. Masih di kitab Amsal ya. Pasal yang ke-10 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibir berakal budi. Yang pertama tadi mengutamakan ketepatan, yang kedua lebih ke arah jangan terlalu banyak bicara dan menahan diri. Kita bisa simpulkan di poin yang pertama ini bagaimana berpikir sebelum berkata-kata. Kemudian yang kedua, Kejadian 25 ayat 29 sampai dengan 34, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku.
Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Di sini kita bisa simpulkan poin yang kedua adalah cerita di mana Esau tanpa berpikir dia menyerahkan hak kesulungannya. Lebih karena rasa lelahnya, kemudian melihat ada makanan, dia berharap bisa segera makan walaupun dia harus menjual hak kesulungannya. Jadi untuk poin yang kedua ini, salah satu ciri yang diharapkan adalah berpikir sebelum bertindak. Kemudian yang ketiga, kita akan baca dari Efesus 5 ayat 16 sampai 17. Kita banyak belajar dari Alkitab hari ini. Efesus 5 Efesus 5 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, di Efesus 5 ayat 16 sampai 17 ini penekanannya adalah di kata waktu. Jadi poin yang ketiga, ciri remaja yang bijaksana adalah mempergunakan waktu dengan bijak. Poin yang keempat, kita akan belajar dari Filipi 2. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 5. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Penekanannya di sini lebih ke dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi poin yang keempat itu lebih ke kita simpulkan ke arah tidak egois. Karena apa? Dia tidak hanya mementingkan kepentingannya diri sendiri, tapi juga orang lain. Kemudian poin yang kelima, nanti kita akan belajar dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Tapi itu akan jadi penutup kita nanti. Poinnya adalah merespon masalah dengan tepat. Nah, bagaimana merespon masalah dengan tepat? Ada satu cerita nanti yang akan jadi penutup kita. Tapi mungkin sebelum sampai ke sana, mungkin yang ada di benak teman-teman remaja sekarang, tadi sudah disebutkan apa itu bijaksana, kemudian bagaimana ciri-ciri remaja yang bijaksana. Nah, terus bagaimana sih caranya untuk menjadi remaja yang bijaksana? Nah, kalau kita bicara bagaimana caranya, sebenarnya tadi di ayat nats kita hari ini, Mazmur 90 ayat 12 sudah dijelaskan di situ bagaimana Musa berdoa, ajarilah kami Tuhan menghitung hari-hari untuk bisa beroleh hati yang bijaksana. Di situ Musa memberikan contoh untuk menjadi bijaksana. Teman-teman dan kita semua harus berdoa, meminta kepada Tuhan untuk dimampukan memiliki 5 sikap yang tadi sudah kita bahas satu persatu. Yang pertama, berpikir sebelum bertindak. Berpikir sebelum berkata-kata, kemudian berpikir sebelum bertindak, mempergunakan waktu dengan baik, dengan bijak, tidak egois, dan yang terakhir merespon masalah dengan tepat. Nah, merespon masalah dengan tepat ini ada satu cerita yang menarik sekali yang juga ada di Alkitab. Salah satu contoh selain Musa yang mencontohkan bagaimana dia berdoa meminta kepada Tuhan untuk
diajarkan memperoleh hati yang bijaksana. Mungkin teman-teman pernah dengar kisah tentang Salomo, Raja Salomo. Jadi ketika Salomo ditanya oleh Tuhan, mau minta apa daripadaku? Jadi Salomo ini menggantikan Raja Daud ya, ditanya. Dan dia masih sangat muda sekali saat itu. Ketika ditanya oleh Tuhan mau minta apa daripadaku, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta emas, tidak minta harta dunia, bahkan tidak minta umur panjang. Tapi dia menjawab, Tuhan, bagaimana saya dapat memimpin bangsa yang begini besar? Berikan saya hikmat untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat. Kita akan baca dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. Kita buka dulu 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi tadi dia tidak minta ke harta, kekayaan, umur panjang, bahkan nyawa musuhnya, tapi dia meminta bagaimana dia bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Dia meminta hikmat, dan Tuhan memberikan itu kepada Salomo. Nah, kisah ini akan ditutup dengan ilustrasi tadi bagaimana merespon suatu masalah dengan tepat, kan gitu. Bagaimana 5 ciri tadi ada dalam satu cerita ini yang tertulis di Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan 28. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di rumah kisah lengkapnya, tapi inti ceritanya seperti ini. Jadi waktu itu Salomo itu didatangi oleh 2 perempuan dan 1 bayi laki-laki, di mana 2 perempuan ini semuanya sama-sama saling mengklaim bahwa bayi ini adalah anaknya. Jadi mereka tinggal di satu rumah yang sama tanpa ada orang lain yang tahu. Wanita yang pertama itu melahirkan anaknya, kemudian 3 hari berikutnya wanita yang kedua juga melahirkan anaknya, tapi tidak lama dari situ salah satu anak itu mati, dan mereka saling berebut bahwa yang hidup itu adalah anak mereka. Nah, waktu itu Raja Salomo dengan kebijaksanaannya itu meminta disiapkan sebuah pedang. Kata dia, belahlah anak itu menjadi 2 dan berikanlah kepada masing-masing wanita itu setengahnya. Nah, wanita yang pertama tadi langsung mengatakan bahwa
tolong jangan bunuh anak itu, serahkan saja dia kepada wanita itu. Tapi wanita yang satunya lagi mengatakan daripada jadi rebutan, biar tidak ada yang memperoleh sekalian, belah saja anak itu. Nah, di sini begitu ada kejadian itu, Salomo langsung memerintahkan untuk anak itu diberikan kepada wanita yang pertama tadi. Dan dia yakin sekali bahwa wanita yang pertama itu adalah ibunya, karena seorang ibu itu tidak mungkin akan menegakkan anaknya mati, sehingga dia lebih memilih untuk memberikan kepada wanita yang satunya. Nah, jadi Salomo punya hikmat, punya kebijaksanaan bagaimana dia bisa memutuskan siapa ibu yang sebenarnya. Jadi dari awal juga dia tidak berniat untuk membelah anak itu, dia hanya ingin tahu, karena dia yakin tadi hati seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya mati, dan dia akan lebih merelakannya. Begitu itu terlihat, dia langsung bisa memastikan bahwa wanita inilah ibu yang sebenarnya. Itu kisah yang bisa kita bagikan, semoga jadi pelajaran untuk kita semua. Dan sekali lagi, bagaimana cara kita untuk bisa bertumbuh menjadi bijaksana? Satu-satunya cara, baik seperti sudah dicontohkan oleh Musa maupun Salomo, minta kepada Tuhan, ajarkan kami untuk beroleh hati bijaksana, mampukan kami untuk memiliki sikap-sikap, ciri-ciri remaja yang bijaksana, di mana tadi bisa berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata, berpikir dahulu sebelum bertindak, kemudian menggunakan waktu dengan bijaksana, tidak egois, dan merespon masalah dengan tepat. Semoga ini jadi pembelajaran untuk kita semua. Dan pesan saya untuk teman-teman remaja di situasi pandemi saat ini, tetap jaga kesehatan, lakukan hal-hal yang bermanfaat meskipun ruangnya lebih terbatas, tapi akan ada banyak hal atau banyak yang bisa kita lakukan, mulai dari mengenali diri kita sendiri. Apa sih yang kita bisa, apa sih yang kita mampu. Jadi kita bisa eksplor banyak hal untuk mengisi waktu di situasi di mana kita tidak bisa bergerak dengan leluasa dan terbatas ini. Tetap jangan lupa berdoa, jangan lupa menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan, karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Tidak perlu takut dengan situasi saat ini, tapi juga tidak sembrono. Tetap menjaga prokes dimanapun berada, dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali Allah Bapa Surgawi, kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini, di mana kami diajarkan oleh Musa maupun Salomo untuk meminta ajaran-Mu untuk kami bisa menjadi lebih bijaksana. Kami yakin dan percaya tanpa kekuatan daripada Tuhan kami tidak akan bisa melakukannya. Tolong ajarkan kami untuk selalu bisa berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata maupun bertindak, dan ajarkan kami juga untuk boleh memanfaatkan waktu dengan baik, tidak egois, tidak hanya memikirkan diri kami sendiri tapi juga memikirkan orang lain. Dan ajar pula kami untuk bisa merespon setiap masalah dengan tepat. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, jadi ibadah kali ini tentang bagaimana menjadi remaja yang bijaksana. Sudah dijelaskan oleh Bapak Anto tadi. Jadi intinya tuh kita tuh harus meminta kebijaksanaan kepada Tuhan. Dengan cara apa teman-teman? Dengan cara berdoa kepada Tuhan, rajin beribadah, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan yang penting adalah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sebelum
kita tutup ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita menyanyikan lagu terakhir, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kegiatan live ibadah pada hari ini dengan lancar, tidak terkendala apapun. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semua dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya, supaya kami semua diberi kelancaran Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu Komisi Remaja Sari Mulyo. Tuhan berkuasa